Tape ketan awalnya makanan ini hanya ramai diproduksi menjelang lebaran atau hari besar keagamaan lainnya. Namun, para perintis industri rumahan tape ketan yang tak kenal menyerah dalam berjuang berhasil menghantarkan penganan ini tampil sebagai oleh-oleh khas kota Kuningan, Jawa Barat. Industri rumahan atau pembuatan tape ketan di Kuningan pun menjadi usaha yang menyediakan lapangan kerja sekaligus peluang usaha di bidang kuliner. Makanan ringan ini sangat dikenal di berbagai daerah di Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Masyarakat di kawasan ini sudah lama mengonsumsi penganan berbahan beras ketan atau beras pulut ini. Dibuat melalui proses fermentasi atau peragian, tape ketan merupakan salah satu jenis tape yang banyak diproduksi setelah tape singkong. Dilihat dari jenis bahan dasarnya, ada dua jenis tape ketan yang ada di pasaran, yaitu tape ketan putih dan tape ketan hitam. Tape ketan menyebar luas ke berbagai daerah lain di Indonesia setelah para produsen makanan ini tak kenal lelah memasarkannya di kota ini dan beberapa wilayah sekitarnya. Mereka adalah penduduk Desa Tarikolot dan Desa Ciberem, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. Para warga Tarikolotlah yang membuat Kuningan dikenal sebagai penyedia oleh-oleh tape ketan. Kuningan terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah berjarak 291 km dari Jakarta. Kota Kuningan dapat ditempuh melalui jalan tol Cikampek ke arah Cirebon. Dari Cirebon perjalanan ke kota ini tinggal 35 km lagi. Kota ini juga bisa ditempuh melalui Bandung yang berjarak 184 km jalan-jalan menuju Kuningan dan dari Kuningan menuju Desa Torikolot. Hingga akhir tahun 1970-an, usaha pembuatan tape ketan belum menjadi usaha tetap bagi warga Tarikolot. Meskipun makanan ini lazim dihidangkan pada hari lebaran atau hajatan, para pembuatnya belum menjadikan sebagai komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dan menjadi pekerjaan tetap. Keterampilan membuat tape ketan tetap hanya menjadi keterampilan tambahan, sebagaimana masyarakat memperlakukan keterampilan membuat berbagai jajanan desa untuk berbagai keperluan. Namun pada tahun 1980-an ada 1-2 penduduk Tarikolot yang membuat tape ketan untuk kepentingan komersial secara terbatas, terutama menjelang lebaran. Diperkirakan pada dekade itulah pembuatan tape ketan mulai menjadi usaha rumahan tidak tetap di Tarikolot dan Ciberem. Sebab saat itu setiap menjelang lebaran banyak orang dari luar Kuningan mendatangi dua desa ini untuk membeli tape ketan. Pada umumnya, orang-orang yang datang ke Tarikolot untuk mencari tape ketan itu ialah warga Jakarta dan Bandung yang sedang melakukan perjalanan ke Cirebon, Kuningan, atau Majalengka. Mereka rela antre berpanjang-panjang untuk sekedar mendapatkan tape ketan untuk dibawa pulang sebagai buah tangan. Sementara penduduk Kuningan juga kerap membawa tape ketan sebagai oleh-oleh kebanggaan ketika mereka bepergian ke daerah lain. Kini setidaknya terdapat 22 pelaku yang bergerak dalam usaha pembuatan tape ketan Kuningan. Beberapa nama yang memproduksi penganan ini dalam jumlah cukup besar, terutama menjelang lebaran. Selain itu, para produsen tape ketan itu juga tampil sebagai salah satu industri rumah tangga yang memberikan sumbangan berupa terbukanya lapangan kerja. Setidaknya ratusan tenaga kerja tertampung dalam industri rumahan tape ketan ini. Tentu saja selain membuat Kuningan dikenal sebagai penyedia oleh-oleh khas tape ketan Kuningan, industri rumahan tape ketan ikut memberikan peluang usaha dan pendapatan daerah. Alat dan bahan: wadah yang memiliki tutup, nampan, panci dan sendok, penyaring teh, ulekan, pewarna makanan warna hijau, beras ketan 1 kg, dan yang terakhir ragi. Langkah-langkah. Langkah pertama, cuci beras ketan hingga bersih. Langkah kedua, campurkan pewarna makanan, lalu aduk hingga merata. Langkah ketiga, masukkan beras ketan ke dalam panci, lalu buang airnya. Keempat, isi air untuk mengukus.
Kelima, kukus selama 15 menit. Keenam, angkat lalu taruh di dalam wadah. Kemudian, pindahkan ke penyaring lalu cuci kembali. Langkah ke-8, kukus kembali selama 20 menit. Setelah 20 menit, angkat kembali, lalu taruh di dalam wadah. Langkah ke-10, pindahkan ke wajan yang telah diberi alas. Langkah ke-11, haluskan ragi hingga merata. Kemudian, taburkan ragi pada tape ketan hingga merata. Aduk agar raginya tercampur. Langkah ke-14, pindahkan ke dalam wadah yang tertutup, lalu diamkan selama 3 hari.